Apakah dunia ini adalah sesuatu yang bisa diseimbangkan dengan akhirat? Ini aku mau kasih tahu ya. Di dalam pembahasan dunia yang sekarang, di dalam pembahasan orang-orang zaman sekarang, dunia dan akhirat itu seolah-olah adalah sebuah rute yang berbeda. Maka kalau itu yang menjadi pandangannya, maka tidak mungkin kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tapi kalau dalam pandangan Islam, dunia dan akhirat itu satu rute yang sama. Asik kan? Let's say, gue jadiin tujuan deh. Ya. Gue decide gue gak mau belajar agama lagi deh sampai gue umur 50 gitu misalnya. Betul. Karena gue mau fokus ke karir, cari duit, bangun bisnis, menjadi nomor satu di dunia loh gitu. Gue gak bisa gak fokus gitu. Baru nanti umur 50, gue pengen hidup tenang, gue pengen santai, gue pengen tobat, pengen sholat 5 waktu, pengen apa. Diterima gak? Tidak. Tapi kamu yakin umurmu sampai 50 tahun? Bagus. Jadi kata Rasul, hal yang paling aku takutkan dari umatku adalah bukan umatku ini tidak punya harta. Tapi justru sebaliknya, ketika dibuka pintu-pintu dunia pada mereka, lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya, sehingga mereka jadi hancur sebagaimana orang-orang dulu mengejarnya. Artinya dalam sejarah gak pernah ada peradaban yang bisa bertahan ketika harta atau ketika kemewahan dunia atau hedonisme itu jadi tujuan mereka. Gak pernah ada. Tapi menarik itu kemarin Abigail bilang dia dari finance, dari apa, terus tiba-tiba ke apa, kok bisa gitu ya? Karena tadi mereka nggak dapat link bahwasanya agama itu komprehensif. Nah itu menarik. Dan ini nggak apa masukin tape aja nih. Oh masukin langsung aja. Agama itu apa yang bikin escape menarik bahkan buat gua adalah Ustadz Felix bilang Islam mengatur semuanya. Sekomprehensif itu semua topik di dalam hidup lu, dari relationship, kerja dan lain-lain, ekonomi, budaya, politik itu ada. Makanya menurut gua itu salah satu aspek kenapa podcast ini menarik, karena gua yang duniawi nih, gua yang tanda kutip selama ini trying to master the worldly economy, dikasih perspektif dari yang akhirat. Simpelnya gitu kan? Itulah namanya kafah. Kafah itu komprehensif artinya, mencakup semuanya. Jadi ya makanya yang waktu itu kan sempat viral satu klip yang kenapa Nabi Muhammad itu nomor 1. Karena dua-duanya menang. Secular and religious. Benar. Tapi itu pertanyaannya. Menurut gua agak susah untuk ngebalance dua-duanya. Karena gini, kalau di prinsip duniawi ya, kalau kita mau achieve sesuatu yang amazing, lo butuh obsession. You need some sort of obsession gitu loh. Dan itu nggak harus satu hal toh. Jadi kalau waktu gue kepisah untuk hal-hal duniawi, terus hal-hal akhirat, hal duniawi, hal akhirat, gue nggak bakal bisa jadi number one nih. Sedangkan seberapa ekstrim dan diperbolehkan oleh agama untuk kita number one, tapi kita ya harus 100% ya fokus ke hal duniawi dulu gitu. Anggap number one dulu, baru nanti tobat lah, baru fokus ke akhirat. Berarti kaya dulu baru agama. Masuk nggak pertanyaan Feren jawab. Menarik gak? Jujur aku nggak dengerin. Mohon maaf. Jarang-jarang saya gitu kayak lihat. Gak bagus. Dia nggak dengerin jujur. Iya, nggak apa-apa. Sama sekali tadi gue ngomong apa? Mungkin intinya kayak gimana cara misahin apa lagi? Misahin siapa? Misahin duniawi sama agama kan? Nyambung nggak? Dia bilang nggak bisa terpisah. Iya nggak bisa terpisah. Nggak bisa terpisah dan awalnya harus pilih. Ya. Kalau lu mau jadi nomor 1 nih, build the biggest company in the world, lu harus fokus 100% di sini dan gak usah pikirin tentang akhirat. Anggap lah gitu. Anggap udah nomor 1 dulu, baru lu tobat. Mikirin tentang gue sholat, gue apa. Sebenarnya itu banyak roadmap yang orang-orang kaya di dunia ini loh. Nanti aja pokoknya sholat tuh akhir aja pas udah tua. Sekarang cari duit kan, dulu. Kalau di agama lu juga kayak ya udah lakuin semua dosa-dosanya, terakhir tobat aja gitu. Enggak. Relationship-nya enggak. Jangan buat agama sendiri. Iya, gimana kalau di agamamu gimana agamamu? Apa boleh nggak jadi kaya di agamamu? Aku nggak tahu, tapi kayaknya nggak apa-apa aja sih. Nggak apa-apa ya. Tapi setauku ini aku pernah dengar quotes katanya kalau misalnya kamu kaya, orang baik itu nggak mungkin bisa jadi kaya. Hah? Gitu ya? Kaya, karena itu benar. Bener kan? Orang yang terlalu baik atau traits. Jadi gini, traits narcissism, Machiavellianism, sama satu lagi tuh, aduh lupa deh. Itu tuh ternyata dibutuhin dan selalu ada di orang
list paling atas. Oke. Selalu ada. Oke. Tesisnya bukan karena mereka jahat, Iya. tapi mereka bisa berkompetisi dengan sengit. Oke. Kalau orang yang baik banget nih, dikit-dikit legowo, dikit-dikit apa, nah mereka nggak bisa berkompetisi dengan sengit. Oke. Berarti Itu kalau aku mau sempurnain kalimatnya, orang baik tidak akan bisa jadi kaya di sistem yang jahat. Menarik ya? Itu benar. Kalau Karena sistemnya baik berkompetisi, juga, kan. sama aja kayak ikan laut nggak bisa berenang di air tawar. Tapi kalau ikan laut berenang di air laut, dia pasti memimpin. Ada contoh nggak orang baik tapi kaya? Ada. Siapa? Abdurrahman bin Auf namanya. Itu Nabi. Bukan. Temennya Nabi. Oh, temannya Nabi. Temennya Nabi. Di Al-Quran. Enggak, di dalam hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu perkataan Nah, Nabi bagus nih. atau perbuatan Nabi atau diamnya Nabi. Itu di luar Al-Quran. Di luar Al-Quran. Ada buku lagi. Ada. Tapi diresmikan. Diresmikannya nggak seperti Al-Quran. Jadi dia di bawah Al-Quran secara formalitas. Tebelnya? Tebelnya bervariasi. Karena gampangnya gini ya. Misalnya Feren udah hidup bersama Raymond berapa tahun? Berapa tahun? Baru 3 bulan. 3 bulan. Udah pernah dengar? Kenal 3 bulan. Hah? Kenal 3 bulan kan ya. Nah udah dengar Raymond ngomong apa aja? Waduh. Nah bayangin sahabat Nabi yang tinggalnya misalnya 10 tahun sama Nabi misalnya. Dengar apa aja sudah. Nah itu yang mereka ingat terus dicatat. Di Sahih Bukhari aja ada 7.000 hadis. Tebelnya segini nih Sahih Bukhari. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Sahih Muslim tahu lebih ini, tebal. aku Semua baru yang tahu. gue lakuin, semua yang gue omongin dan lain-lain Ditulis. Masa Raymond ngomong gini aku sambil nyatet gini? Kalau di zaman dulu mereka langsung hafal. Wow, tahu dari mana? Iya, karena hafalnya dites. Mereka pakai aplikasi voice recorder AI. Di sini Iya ada langsung ada summarize ya, Iya. translation. Nah, tapi segala. nggak make sense kan? Maksudnya masa ya kecuali misalnya Ustaz Felix sama Raymond ngomong terus aku nyatet terus Iya. itu baru make sense. Tapi Kalau masa mereka di zaman sekarang nggak make sense. Zaman dulu orang justru mencatat tuh keahlian langka, sehingga mereka remember. Ya. itu benar. Semua memorization. Tapi bisa dibuktikan nggak Bisa. kata-kata? Jadi contoh ya Nah, misalnya. makanya ini kemarin gue nanya ini bagus nih. Iya. Gue jelasin awalnya dulu yang gue tahu. Gue udah jelasin kemarin. Jadi hadis pun atau catatan itu tuh ada kasta-kastanya analoginya. Ada yang bener-bener sama bukti sama itu kasta paling atas. Terus ada yang lupa sisanya. Ada yang bukti tapi nggak kuat. Iya, bukti tapi nggak kuat. Terus ada yang Bukti tapi cuma Level-level. 99%, 98% itu masuk golongan ketiga gitu. Nah, gitu ada golongan-golongannya gitu. Jadi nggak usah dipeduliin yang golongan nggak ada bukti. Yang ada bukti dia nggak sekasta yang di atas. Yang di atas sudah bisa dipastikan Rasul ngomong begitu. Dan itu dicek bukan hanya pada satu orang. Contoh ya, kalau lebih sulit lagi penjelasan Raymond tadi, contoh ya, sahabat tuh misalnya ada beberapa generasi dari bapak, anaknya lagi. Nah itu dicek masing-masing generasi harus ada 10 kemudian orang misalnya atau 20 orang ngomong yang sama. Di bawahnya harus ada 20 lagi ngomong yang sama. Dari beberapa jalur juga sama ngomongnya. Berarti Jadi dipastikan. konsisten pas ngomong misalnya langit adalah hijau. Ya. Pastiin ada minimal 10 orang di generasi ini dia bilang langit adalah hijau juga. Oke, berarti bener nih gitu. Survei. Iya, bisa Bukan dibilang survei Ya, lah. oke, Bisa survei. jadi. Oke. Menarik. Itu hadis. Nah, itu hadis. Nah, kalau balik lagi Kok hadis ya? balik lagi tadi pertanyaan sampai mana tadi? Aku lupa. Gue juga lupa masalahnya. Kenapa kita bahas hadis ya? Oke. Aku ingat. Jadi gini ceritanya. Jadi kalau dibahas tentang tadi ya, tentang masalah dunia tadi kan kita bahas tentang dunia, kita kan bahas tentang apakah dunia ini adalah sesuatu yang bisa diseimbangkan dengan akhirat. Ini aku mau kasih tahu ya. Di dalam pembahasan dunia yang sekarang, di dalam pembahasan orang-orang zaman sekarang, dunia dan akhirat itu seolah-olah adalah sebuah rute yang berbeda. Maka kalau itu yang menjadi pandangannya, maka tidak mungkin kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tapi kalau dalam pandangan Islam, dunia dan akhirat itu satu rute yang sama. Asik kan? Kenapa satu rute yang sama? Gimana? Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah bilang ini, cari sebanyak-banyaknya bekal untuk akhiratmu, tapi jangan lupakan dunia. Jadi itu satu jalur. Artinya di dalam pandangan Islam. Oke, berarti secara kalimat akhirat dulu baru jangan lupakan dunia. Benar. Jadi semuanya untuk akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Artinya di dalam Islam, semua yang kita lihat itu adalah tools untuk mencapai akhirat. Oke, di perspektif Islam, ini tuh cuma temporary Tools. untuk kita berinvest berapa yang ujungnya akhirat. Akhiratnya surga neraka kan? Akhirat surga neraka. Artinya kalau semuanya
tools itu kita jalani untuk mencapai tujuan, maka itu boleh. Apapun ceritanya. Tapi kalau sebaliknya, kita menjadikan tools itu sebagai tujuan, maka itu problematis. Nah gini, oke, let's say gue jadiin tujuan deh. Ya. Gue decide gue gak mau belajar agama lagi deh sampai gue umur 50 gitu misalnya. Betul. Karena gue mau fokus ke karir, cari duit, bangun bisnis, menjadi nomor 1 di dunia loh gitu. Gue nggak bisa nggak fokus gitu. Baru nanti umur 50, gue pengen hidup tenang, gue pengen santai, gue pengen tobat, pengen sholat 5 waktu, pengen apa. Diterima nggak? Tidak. Tapi kamu yakin umurmu sampai 50 tahun? Bagus sekali. Itu katanya pendetaku. Bagus sekali. Ya pernah ada. Siapa nama pendetanya? Gak apa-apa, itu artinya bagus. Ya tapi bagus banget sih. Ya, Soalnya kayak di Kristen tuh sering ditanyain gini. Ya. Kan banyak yang bilang kalau misalnya oh ya udah aku dosa aja sekarang, aku bunuh orang, aku curi. Iya, nanti aku tobat. Di waktu aku deket-deket umur 60 tahun mau mati aku tobat. Lah, masalahnya kamu nggak tahu umurmu sampai kapan. Dan kalau misalnya kamu punya pemikiran kayak gitu, berarti kamu tuh nggak bener-bener sayang Tuhan. Dan kamu nggak mengimani Tuhan itu. Benar, karena niatnya udah salah. Niatnya salah. Gila, Kristen bos. Senggol bos. Tapi itu sering jadi kata-kata tantangan dari agama lain gitu loh. Kayak nanya, yuk enak ya di Kristen kamu berdosa apapun akhirnya di apa? Iya. Di apa sih? Diampuni. Iya, dia ditebus dosa-dosanya. Iya, padahal nggak kayak gitu konsepnya. Sama kayak yang kamu ngomong. Oke, balik lagi. Itu bagus argumentasinya. Again, kan gue bertanya itu untuk jadi devil's advocate ya, untuk memancing diskusi yang susah ya. Betul. Bagus. Jawaban lu sangat bagus. Balik lagi, satu jalur yang sama maksudnya gimana? Nah, jadi gini. Jadi kalau andaikan seseorang tuh misalnya contoh ya, dia jadi orang yang paling kaya. Dan dia berusaha untuk melakukan apapun yang halal untuk jadi kaya, itu menjadi sebuah pahala juga bagi dia kalau dia tujukannya untuk akhirat dia. Oh, oke. Berarti 100% fokus ke nafkah dan lain-lain dengan niat ke akhirat, itu pahala dan itu anggapannya satu jalur. Itu satu jalur. Contoh misalnya ya, Raymond bilang, aku akan jadi pebisnis nomor 1 di Indonesia. Tapi nggak sholat. Nah itu masalah tuh. Tapi ya gitu. Berarti kalau kata Feren, dia tidak terlalu sayang sama Tuhannya. Karena ketika dia sayang sama Tuhannya, dia akan bilang begini misalnya, aku mau jadi nomor 1 ya Allah untuk jadi pebisnis di Indonesia. Maka dia pasti sholat kan. Karena untuk mencapai itu dia perlu bantuan banyak. Termasuk bantuan yang paling besar adalah pasti bantuan daripada Allah. Ya Allah sabarin aku, kelilingkan aku dengan orang-orang yang soleh, yang jujur, yang gak khianat kepada aku. Ya Allah sabarkan aku kalau aku gagal dan segala macam. Nah berarti dia akan nyari itu di sholat itu tadi tuh. Ya itu dengan asumsi soalnya agama bisa menjadi bukan alat ya. Sebagai untuk membantu mengejar dunia. Kayak gitu kan. Betul. Karena Islam tuh komprehensif. Betul. Apa study case-nya di zaman modern di mana Islam secara komprehensif bisa membantu orang di duniawi secara karir dan lain-lain gitu. Oke. Islam ngerti gak maksudnya? Ya. Jadi kalau Islam tuh sebenarnya ngerti. Soalnya kan kalau misalnya kamu kerja terus tiba-tiba diganggu sholat kan gak konsen kerjanya. Iya. Gitu kan maksudnya. Bukan sih tadi nggak bahas sih. Oke. Contoh ya udah lanjutin dulu ya. Contoh nyata ya. Ini yang bersifat teknis. Aku nanti masuk ke yang lebih dalam lagi. Ini yang bersifat teknis. Tahu nggak sih Google itu meminta karyawannya untuk tidur siang? Pernah tahu kan ya? Tahu. Di sekolah-sekolah di Jepang, aku pernah datang juga ke sana. Aku benar-benar ngerti bahwa sekolah Jepang tuh mewajibkan anak-anak untuk tidur di siang hari supaya kemudian bisa lebih produktif. Ternyata Google tuh ngerilis, kalau aku nggak salah itu berapa persen peningkatan orang-orang produktivitas ketika dia tidur di siang hari. Jadi daripada dia tiduran kayak maling-maling atau misalnya kayak capek terus ketiduran di depan komputer kayak gini, dia lebih baik dikasih tempat tidur. Dan ketika dikasih tempat tidur, dia bisa lebih produktif di sisa harinya. Pernah nggak sih kerja kantoran? Aku pernah kerja kantoran ya. Jam 12 itu kita makan terus nggak boleh tidur. Jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4 itu setengah mati tuh. Jaga kepala agar tetap tegak begini tuh setengah mati tuh. Benar. Gitu kan ya. Nah karena kita nggak tidur siang. Di dalam Islam tidur siang itu menjadi sunnah. Namanya qailullah. Tidur siang itu menjadi sunnah. Ya artinya ketika kita mempraktis lifestyle Islam, ini menjadi sesuatu yang bukan hanya mendapatkan pahala tapi membuat kita lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aturan tidur yang lain. Tidur di dalam Islam ada tidur yang tidak boleh,
atau makruh, dibenci Allah tidurnya. Ada tidur yang disunahkan, disarankan kayak tadi qailullah tadi. Ada tidur yang merupakan alamiah. Rasul kemudian mencontohkan di malam hari tidurnya adalah abis isya langsung tidur. Jadi malam tuh dibagi 3. Malam berapa jam ya malamnya? Taruhlah dari jam 6 sampai jam 6 ya. 12 jam ya. Udah gelap kan ya. Malam tuh anggap ya 6 sampai 6 lah. 6 sampai 6 ya 12. Nah, Rasul katakan bagi 3 tuh. 1/3 untuk dirimu. Lalu kemudian 2/3 untuk Allah. Itu kalau tidur. Which is tidur. Atau sepertiganya yang... Sorry, salah. 1/3 untuk keluarga. Ini bukan perkataan hadis langsung ya, tapi ini saranan daripada Rasulullah dalam lifestyle-nya beliau. 1/3 itu untuk keluargamu, 1/3 lagi untuk dirimu, 1/3 lagi untuk Allah. Oke, itu Jadi bangunlah di 1/3 malam yang terakhir. Nah, dengan itu kemudian dia menjadi orang yang produktif juga. Terus kemudian bagaimana lagi? Islam melarang tidur abis subuh. Oke. Kenapa? Karena tadi secara sains itu otak manusia hidup mati lagi. Tuh itu gue oke. Gitu kan ya. Maka orang nanya aku, kapan aku baca buku untuk pengetahuanku? Abis subuh. Itu waktu yang sangat-sangat top banget. Itu benar. Itu prime time. Ngantuk iya. Kenapa ngantuk? Karena badanmu toksik. Tapi pagi itu emang prime time. Neuroplasticity itu paling lentur untuk kita menyerap informasi baru gitu loh. Nah, itu contoh lagi, puasa. Ternyata terbukti meningkatkan fokus kan? Kecuali kalau badannya toksik ya. Ini serius. Puasa technically lu puasa ini kan. Enggak, lu nyarap ya. Iya. Enggak makan sama sekali. Loh, technically puasa makan. Nah, setelah diteliti itu meningkatkan fokus tuh. Tapi kalau belum, coba lagi, karena meningkatkan fokus dan memperkecil resiko untuk sakit karena meningkatkan imunitas. Iya. Berarti secara productivity keren. Betul. Kita baru bicara ibadah-ibadah itu aja, belum lagi bicara ibadah zakat. Misalnya kayak tadi kita udah bilang itu menjadi kayak darah kita putar di masyarakat sehingga memunculkan sektor-sektor real di dalam ekonomi, bukan sektor non real seperti sekarang. Kalau sekarang yang digeber adalah sektor non real. Bahkan sektor non real tuh kalau aku baca berapa kali? 200 kali lipat daripada uang beredar atau apa. Dan itu kan menimbulkan inflasi dan segala macamnya. Problem bagi negara gitu ya. Nah, itu kemudian kalau kita bahas baru segi ibadahnya aja. Nah, sekarang kita bahas mentalnya. Coba lihat ya. Menurut Feren, kerja sama Raymond, antara beban fisik sama beban non fisik itu lebih berat mana? Bombastic side eye. Jangan kayak gitu. Kenapa mukanya kayak gitu ya? Kira-kira. Kayaknya aku harus speak up guys. Ya. Maksudnya yang aku dapetin lebih capek mana gitu ya? Non fisik atau fisik? capek mental? Mental sih. Mental. Itu bukan hanya Feren. Aku yakin Raymond lebih capek mentalnya ketika mempekerjakan Feren. Iya kan? Artinya semua orang ketika bekerja, aku yakin yang namanya batas kemudian problematikanya itu adalah problematika mental, bukan problematika fisik. Sometimes kita masih kuat, cuma secara fisik, it's enough, I'm done. Paham gak ya? Maksudnya jarang terjadi sebaliknya di mana kemudian kita secara mental masih oke, tapi fisik kita kemudian sebenarnya lagging. Ingat gak kalau misalnya seorang pekerja atau seorang pebisnis, dia benar-benar harus bed rest. Tapi kalau ininya masih aktif, jalan. Masih capek ya. Masih jalan, walaupun badannya capek. Benar kan ya? Kita nggak pernah berhenti kan, walaupun di hari Minggu kan, atau di hari istirahat kan. Kenapa? Karena kita sudah occupied di mentalnya. Nah, Islam itu menyediakan ketahanan mental itu. Dengan cara sholat, terhubung pada Allah, mempunyai kemudian jawaban. Contoh misalnya, ketika ada seseorang capek misalnya, contoh ya, ada seorang capek. Gampangnya kalau dia bukan seorang muslim, dia capek dalam bekerja, dia merasa bosan, jenuh. Yang diingat pertama kali siapanya? Kalau dia belum berkeluarga, yang diingat siapa? Rumah. Orang tua dong. Oh ya, orang tua. Aku bekerja supaya orang tuaku bisa haji. Atau aku bekerja supaya orang tuaku senang rumah. Dia maksudnya mikir tuh kayak capek kan pulang tidur. Orang rumah maksud dia ya. Orang rumah. Lo tahu kan muka dia ini. Kalau orang yang sudah nikah, kira-kira yang membuat dia tetap semangat lagi apa? Dia buka handphonenya. Ada istrinya, ada anak. Dia merasa perlu untuk kemudian giat bekerja untuk anak-anaknya. Motivasi lain kan gitu kan ya. Oke. Tapi andai kan itu semua sudah nggak ada misalnya. Motivasi kemana? Yang lebih tinggi lagi. Ingat loh, secara teori motivasi, orang melakukan yang paling rendah karena dirinya sendiri. Lebih kuat lagi karena yang dia cintai. Yang ketiga, ada faktor transcendence. Ya, lebih tinggi daripada diri sendiri. Cuma balik lagi, ya, a higher self. Betul. Pokoknya sesuatu yang lebih gede daripada kita. Orang mau universe, Allah, Tuhan. Betul. Nah, untuk orang muslim adalah Allah.
Dia bilang ya Allah ini untuk engkau ya Allah. Tapi anggap kayak gini. Based on teori, let's say kita kafah di Islam, komprehensif, dan kita merasa bahwa Islam sebagai agama tuh sangat membantu gue kejar duniawi, karir gue sukses dan lain-lain gitu. Dia lakuin hal yang sama persis, termasuk sujud 5 kali. Gue sengaja bilang sujud bukan sholat, karena take away the Islam. Tapi semuanya sama nih. Ya, basically itu kan 100% duniawi. Betul. Iya kan? Betul. Basically yang beda cuma koneksi. Cuma basically niatnya kan. Betul. Nah itu yang problematika. Justru koneksi itu yang paling perlu. Bukan kemudian hanya ritual-ritualnya aja. Makanya kalau ada orang bilang ya, Ustadz, aku kalau misalnya cuma ambil sholatnya aja tapi aku nggak ada koneksi pada Allah, itu problematika karena itu nggak akan bisa relief mentalmu itu. Tapi sebaliknya kalau ada cuma orang ingat doang tapi nggak sholat, itu juga problematika. Berarti dia cuma merasa bahwasanya dia terkonek dengan Allah padahal tidak. Berarti gitu. Relationshipnya gitu untuk ngejar hal duniawi sama ngejar hal akhirat. Kalau secara prioritas nggak bisa dibilang karena bukan dua jalan berbeda kan. Dan tahu nggak Rasulullah gimana? Rasul menjelang wafat dia pesan begini. Hal yang paling aku takutkan kepada umatku bukan harta dunia yang datang pada mereka. Bukan harta dunia yang tidak datang pada mereka. Jadi kata Rasul, hal yang paling aku takutkan dari umatku adalah bukan umatku ini tidak punya harta. Tapi justru sebaliknya, ketika dibuka pintu-pintu dunia pada mereka, lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya, sehingga mereka jadi hancur sebagaimana orang-orang dulu mengejarnya. Artinya dalam sejarah nggak pernah ada peradaban yang bisa bertahan ketika harta atau ketika kemewahan dunia atau hedonisme itu jadi tujuan mereka. Nggak pernah ada. Lu tahu hedonisme nggak konsepnya apa? Dia hamba materi dunia ya. Iya. Ya, tadi dijelasin kan. Dia menjadikan kenikmatan fisikal sebagai Tuhannya. Ya, basically gitu. Nggak mesti ya uang, harta dan teman-temannya itu sepaket lah semuanya, tapi duniawi. Nah, bahkan akhirnya yang kita udah bahas kemarin, dia menjadikan agama untuk dijual, untuk kenikmatan fisiknya. Untuk kenikmatan fisiknya itu lebih ini. Jadi kayak gini. Yang gue sering bahas, kenapa orang justru bermata dua juga hedonisme ini. Ada namanya hedonic treadmill kan. Itu yang bikin mayoritas middle namanya apa? Middle class ini stuck dan bahkan dia turun. Karena hedonism itu kan chase of eternity. Nggak bakal habis. Ya, kayak tikus ini yang di hamster roda tikus. Hedonic treadmill tuh ya kayak treadmill tuh cuma ngejar hal baru dan hal duniawi itu ujungnya nggak bakal ada ujungnya gitu. You will always want more. 1 triliun jadi 10 triliun, 10 triliun, 100 triliun gitu loh. Iya. Nah, itu lupa mau nanya apa. Tapi intinya menurut gua itu salah satu faktor yang paling menyeramkan yang bikin peradaban kita nggak maju. Kok bisa? Hedonisme. Kenapa? Jujur aku lost lagi. Di sini banyak awkward silence sengaja karena menurut gua dia puasa dan nggak fokus. Iya, dia tuh nungguin kita break the silence. Jadi, tapi nggak apa-apa sih, bagus. Artinya gini, kenapa hedonisme itu bisa kemudian membuat dunia tuh nggak maju-maju? Itu sederhana menurutku, karena orang kehilangan orang kehilangan objektifnya apa. Jadi kita balik lagi ya. Kalau kita kemudian melihat pada Islam tuh menjadikan semua sebagai tools. Contoh misalnya. Nah, semua tuh tools. Semua tuh tools. Hedonisme materi adalah tujuan. Maka dia nggak akan nyampe kecuali di situ. Dia makanya di situ terus gitu. Ngerti nggak sih? Yang dijadiin harusnya alat jadi tujuan di situ. Feren pengen nikah nggak? Pengen. Kalau nanti dapat suami itu berarti menikah tuh tujuan atau tools untuk mencapai sesuatu? Good question. Tools mencapai sesuatu. Sebenarnya nggak nikah nggak apa-apa sih. Enggak jawab. Nikah itu tujuan. Bukan tujuan berarti. Tapi nggak bisa jadiin tools untuk mencapai sesuatu juga. Kenapa? Karena nggak nikah juga. Tapi kalau masih belum mendapatkan esensi kalau misalnya nikah. Gini, kalau ada nggak mau nikah. Mau nikah, cuma masih belum dapat esensinya. Apa yang Feren cari dari nikah? Belum kepikiran sampai sana. Belum pikiran, tapi pengen nikah. Jadi enggak lagi. Oke, kalau gitu aku tanya lagi. Di hidup ini Feren pengen apa? Pengen apa? Ke Jepang. Kenapa? Kalau ke Jepang terus apa? Bagus itu, bagus. Kalau ke Jepang terus apa?
Ke Jepang kenapa? Kalau ke Jepang, kenapa Feren pengen ke Jepang? Kenapa nggak ke Turki? Kenapa nggak kemana? Karena pengen ke Disneyland-nya Jepang bagus. Kalau sudah ke Disneyland, happy. Bagus. Ya, good. Berarti yang dituju adalah happy. Pertanyaanku sederhana. Kalau ada yang Feren bisa lakukan dan itu Feren dapat happy-nya sama, seperti kayak pergi ke Jepang, perlu nggak pergi ke Jepang? Anggap dapat happy-nya sama nih. Tapi aku Enggak, ini dulu tapi karena level happy itu nggak mungkin bisa sama yang benar-benar. Enggak, kalau andaikan anggap ada happy yang sama, perlu nggak pergi ke Jepang? Enggak, Bagus. tetap perlu. Nah, kalau perlu, berarti yang Feren cari bukan happy-nya. Experience. Tapi Jepangnya. Berarti Berarti Jepang checklistnya. jadi tujuan, bukan tools. Tapi kalau yang Feren bilang, gitu. nggak apa-apa aku dapat happy yang sama walaupun nggak ke Jepang, berarti Jepang adalah toolsnya. Tapi itu agak muter, jujur. Muter, bingung dia kayaknya. Oh, tahu. Ya, tapi aku paham maksudnya. Simpelnya kalau gue ngeliatnya kayak gini ya. Kalau misalnya hedonisme tuh yang seharusnya jadi alat dijadikan tujuan. Makanya muter-muter terus nggak bakal selesai gitu. Uang itu alat atau tujuan? Dia pengen bilang. Tapi mulutnya tuh tujuan. Uang itu alat atau tujuan? Uang itu diciptakan di dunia ini Tools buat sih. apa? Tools, Sebagai oke. alat tukar sebenarnya kan. Iya. Tapi orang banyak jadi sebagai Tujuan. Ya. Tapi maksudnya hamba cuan ya kan. Iya. Jadi orang kerja matanya biar punya banyak uang. Udah titik. dia Nah, lupa. itu yang salah. Heeh. Itu yang salah. Karena kerja buat banyak uang. Uang ini alat kan, alat untuk ngelakuin apa? Untuk berbuat baik misalnya, untuk ujung-ujungnya membangun yayasan, untuk bangun perusahaan juga nggak masalah, atau bikin rumah untuk alat gitu loh. Aku punya cerita, tapi Feren bisa jadi nggak ngerti nih. Tapi kalau Feren ngerti, alhamdulillah. Fokus. Oke, Feren, thinking cap. Aku udah nggak makan dari pagi. Iya, tapi nggak apa. Ini kejadian nyata nih. Kita makan dari subuh kita. Dari subuh. Ini kejadian nyata. Aku punya temanku ini ceritanya dia vice president. Oke. Vice president sebuah perusahaan. Kebayang ya gajinya pasti tinggi ya. Gajinya itu 3 digit. Jadi vice president. Suatu hari dia tuh diminta sama anaknya untuk datang ke invitasi basket. Yang invitasi basket ini cuma sekitar 3 jam. Dan bapaknya bilang, oke, aku akan datang. Tanggal berapa? Tanggal segini. Hari Sabtu, tanggal segini-segini, datang jam segini sampai jam segini. Oke ya? Nah, pas deket-deket hari H, bapaknya bilang, nak mohon maaf, bapak ada meeting mendadak. Ada chairman datang dari luar, meeting mendadak, dan ini invitasi basket. Mohon maaf banget, aku nggak bisa untuk datang ke invitasi basketmu, gitu kan ya? Oke, anaknya kecewa atau enggak? Kecewa. Tahu nggak anaknya bilang apa sama ibunya? Apa? Bu, emang bapak berapa sih gajinya? Terus dibilang, bapakmu gaji 100 juta taruhlah ya. Berarti sebulan dapat 100 juta, iya. Berarti kalau bagi 100 juta ini 3 jam berapa? Hah? Kalau misalnya cuma aku minta waktu bapak 3 jam berapa? Nih. Oh, dia sampai ngitung gitu. Karena anaknya dikasih duit sama bapaknya, dia ngitung tuh bapaknya kerja 8 jam sehari. Kalau misalnya 1 bulan misalnya berapa dikonversi, dapatlah sekarang sejam berapa. Taruhlah sejam 3 juta taruhlah ya misalnya. Terus dia ngasih bapaknya duit, Pak aku mau beli waktumu 3 jam. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ini terkenal kok, gue sering dengar. Di titik itu, Kisah nyata. iya di titik itu. Anaknya aku punya duit. Nah, karena dikasih bapaknya. Oh, dikasih bapaknya untuk beli bapaknya. Iya, beli waktu bapaknya. Di titik itu bapaknya sadar. Untuk itulah dia cari uang. Berarti uang itu bukan tujuan yang dia cari. Yang dia cari itu sebenarnya adalah waktu bersama anaknya. Yang justru jadi hilang ketika dia malah jadi hamba duit. Tapi kalau bapaknya nggak punya duit, anaknya nggak bisa main basket. Betul. Itu benar. Itu benar. Tapi kan jadi barang. Nah, Jadi barang apa? Artinya gini, artinya orang sering lupa mana tools, mana tujuan. Oh. Mau ku ceritain lagi. Tapi ini aku yakin nggak ngerti. Kisah nyata nggak? Kisah nyata. Gue tau kenapa dia lucu. Ini gue kasih analogi ya. Pertanyaan-pertanyaan lo tuh buat gue tuh kayak gimana. Contohnya nih ya. Gue lagi nanya Ustadz Felix nih. Ustadz, kita mau ke Bandung. Besok naik mobil apa? Terus Ustadz tanyanya, warna bannya warna apa ya gitu. Terus kenapa? Ya nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa. Kenapa Feren. sih?
Kan gak modalmu tau biasanya nggak? kan ekspektasinya tuh Iya. mau naik MPV atau naik Iya. bus, Iya. naik apa. Itu kan nyambung kan? Ya, tapi modalmu tuh jujur. Itu bagus tuh, tingkatkan. Pertanyaanku yang mana yang nggak nyambung? Semuanya. Sebenarnya bukan nyambung. Enggak, bukan pertanyaanku nyambung. yang mana yang Nggak. nyambung? Gini, pertanyaan tuh nyambung sebenarnya. Kayak misalnya kita mau ke Bandung naik mobil apa, bannya warna apa. Ya sama-sama mobil sih. Tapi nggak apa-apa, bagus. Sebenarnya nyambung, tapi nggak dalam esensinya. Iya. Conversation itu loh. Jadi orang harus tahu sebenarnya objektifnya itu apa. Karena kalau orang tertipu pada toolsnya, dia mulai kacau. Negara juga begitu. Contoh, belajar tuh tujuannya apa? Jadi pintar. Bagus. Berarti nilai itu tujuan atau bukan? Bukan. Bukan, tools. Berarti kalau ada orang dapat nilai jelek, lalu kemudian dia down, stres, berarti apa yang dijadikan sebagai tujuan? Nilai atau jadi pintar? Tapi kalau nilainya jelek terus? Nah, itu beda urusan. Berarti itu sama aja tujuannya nggak kecapai Sekarang kan? aku mau kasih tahu, kalau nilainya jelek terus, tapi dia benar-benar dapat tujuan pembelajaran, yaitu jadi pintar, boleh nggak? Jadi pintar kan? Jadi Jadi pintar. pinter walaupun jelek terus. Walaupun nilainya jelek terus. Sebenarnya pertanyaannya lumayan filosofis loh. Karena ada orang yang nilainya bagus terus, tapi nggak Tapi pintar. nggak pinter. Kayak gue. Bentar, berarti pintar ini persepsi dong? Enggak. Bukan persepsi. Pintar tuh bisa menyelesaikan masalah. Ya. Bisa men- Kepintaran realnya lah. Anggap Iya. kayak kita tahu kepintaran realnya orang gitu. Tapi nilainya jelek-jelek. Iya. Gitu. Nilai, ya ngerti gak sih? Oke, gini deh. Ada orang belajar sama aku, tujuannya pengen jadi soleh. Oke. Aku kasih ujian nih. Ujian dia dapatnya 2, tapi dia sabar. Sabar tuh bagian daripada soleh. Berarti dia udah lulus atau belum? Lulus. Lulus. Karena aku cari sabarnya bukan nilainya. Oh. Paham ya? Oke, back to topic. Back to topic. Hedonisme nih ya. Hedonisme. Itu emang. Nah ini pertanyaan kritisnya gini. Hedonisme itu hadir at the absence of religion atau enggak? Itu Apakah diatur? oke. Gitu. Di dalam Islam itu sebenarnya gini. Kalau dia sudah menjadi hedonisme, itu berarti dia menjadikan Tuhan lain selain Tuhan Allah kan? Iya, materi adalah Tuhan. Ya, berarti itu sudah nggak boleh. Artinya selama dia benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka hedonisme itu nggak akan muncul. Karena dia benar-benar akan mengartikan bahwasanya semuanya itu untuk Allah. Maka pun ketika dia punya harta, maka dia akan dia akan gunakan harta ini gimana caranya agar Allah tuh ridho. Jadi kalau ada Ridho agama itu sering muncul ya, berarti itu lumayan kata kunci ya. kata kunci. Itu kalau lu tanya anak-anak SD, lu coba nanti tanya anak-anak SD ya, pas kita ke pesantren atau kemana, apa tujuan hidup? Mencari ridho Allah gitu. Di pesantren doang Di pesantren, enggak, di SD juga gitu biasanya. Iya. Semua SD? Jawabannya rata tuh, mencari ridho Allah. Oh maksudnya SD Oh ya? Islam. Iya. Konsisten semuanya. Konsisten. Nah, tapi aku gak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin jadi YouTuber kayaknya. Iya. Tapi artinya adalah benar ketika agama tuh nggak lagi bisa kemudian untuk dijadikan sebagai patokan, maka dia pasti akan dualisme. Orang tuh akan senantiasa ketarik pada materi, itu udah pasti. Bener. Jadi dunia itu menarik gitu maksudnya, dibuat menarik. Tahu nggak bahasa Al-Quran terhadap dunia itu apa? Bahasanya adalah zinah. Bukan zina ya. Zinah. Artinya perhiasan. Segala sesuatu yang menarik. Dan Allah nyata-nyata bilang di dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah dan seterusnya. Dijadikan terhadap mata kalian. Jadi Allah tuh atributkan terhadap mata kita untuk kemudian sesuatu yang menarik. Apa? Dari perempuan-perempuan, anak-anak gitu kan ya. Itu semua termasuk worldly. Termasuk kemudian perniagaan, harta benda dari emas dan perak. Lalu kemudian wa khailil musawwamah, lalu kemudian seperti tunggangan-tunggangan mobil bagi laki-laki, apalagi wal an'am, dan kemudian binatang Bahkan ternak. ada di ayat mobil. Betul. Gitu ya. Oh iya, wal harth, dan ladang pertanaman. Itu semua menarik bagi kita. Allah bilang boleh nggak? Nggak ada masalah. Tapi Allah bilang jangan sampai di atas Allah dan Rasul. Tetap di bawah Allah dan Rasul. Maka itu controllable. Aku punya pertanyaan. Iya. Kalau misalnya aku cewek nih, Muslim. Ya kan kamu, cewek Muslim ya. Muslim. Kamu bilang kalau lu kalau cewek kamu Muslim cewek nih. sudah pasti. Misalnya aku muslimah. Iya. Ya, oke. Terus aku dideketin cowok nih. Ya. Cowoknya nggak punya harta, tapi dia tiap hari sholat Ya. 5 waktu gitu. Oke. Oh, itu Gajinya. juga udah bahas tuh. Oke. Oh udah bahas. Oke. Justru kayak untuk orang yang Tapi duniawi itu menggoda, jadi ditinggalin akhirat. Tapi yang duniawi dia malas berjuang dan karena tanda kutip pasrah, dia jadi ngejar order Enggak. akhirat gitu loh kan. Enggak, dia juga kerja, cuman UMR aja. Ya. UMR aja. Nah, Oke. dia kerja nih, rajin Ya. kok kerjanya. Oke, Check-in jam UMR aja. 8. Pokoknya pulangnya tepat waktu, Rajin lah ya, rajin. rajin. Heeh. Terus
Tapi dia nggak ada duit. Bukan nggak ada duit ya, pokoknya gaji UMR. Sama aku dideketi cowok lain, Muslim, tapi dia nggak rajin sholat. Cuman karirnya tinggi. Cuman Islamnya paling Islam apa ya? Ya dia ke masjid. Biasa aja. Ya Islam biasa aja. Aku andain ya. Terus aku milih yang kaya. Dosa nggak aku? Milih yang kaya? Iya. Ya dosa lah. Hah? Serius? Karena kan Feren nggak milih sesuai dengan apa yang seharusnya. Oh, soalnya objektifnya uang. Iya, betul. Dan Feren nanti akan dinilai dari situ juga. Jadi aku mending kayak nikah sama cowok yang UMR ini, terus aku nggak bisa makan, terus aku mati, tapi aku masih masuk surga. Gini nih, aku kasih tau ya. Mau kita andaikan lebih bagus nggak? Feren jadi anakku misalnya ya, kan menikahkan anak perempuan kewajiban bapaknya. Benar. Datanglah seorang anak laki-laki, aku mau nikah sama anaknya bapak nih. Terus dia datang aku tanya kerjaanmu apa? Dia bilang gini, kerjaanku cuma kerjaan UMR aja. Tapi aku bilang, tapi kamu mau jaga anakku? Mau. Kamu sholatnya gimana? Rapi, baik. Bisa kasih makan anakku? Insya Allah bisa. Ketika aku ngelihat dia kemudian punya karakter yang bagus, karena ingat kita semua menikah, kalau aku khususnya ya, aku juga nggak punya uang waktu itu. Cuma aku bisa meyakinkan bapaknya istriku dengan karakter yang baik. Aku nikahkan sama mereka. Yang bisa yakinin aku. Tapi kalau ada red flag nih contoh ya, kerjanya apa dek? Ya Allah yang ngasih kerjaan aku nanti. Lah kalau gitu kamu nanti ngasih makan anakku apa? Masa bapak nggak percaya bahwa Allah itu maha menjamin? Terus kamu terus nanti Feren kamu kasih rumah di mana? Allah yang menjamin. Lah terus kamu duitmu sekarang ada berapa? Kamu nanti nikah gimana? Terus dia bilang, aku sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dan kata Rasulullah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Aku bilang langsung aku ambil batu bata tuh langsung. Paham maksudnya? Paham ya? Nah dia karena aku nggak bisa ngeliat karakter itu pada dia. Ingat loh, yang penting bukan kaya atau miskin, tapi mental kaya atau mental miskin. Berarti yang dilihat tuh pasti. Tapi kan. Ini sebenarnya gue juga penasaran. Berarti kalau milih yang kaya walaupun muslimnya kurang kafah. Kurang maksiat lah taruhlah ya. Maksiat. Let's say nggak sampai maksiat lah. Mungkin sholat sehari sekali doang. Sholat sekali doang ya. Kalau aku akan bilang begini. Aku akan bilang sama anakku, dek, nak, gitu kan ya. Kalau seandainya ada orang yang sama Tuhan yang menciptakan dia aja, dia masih belum komit, maka agak sulit untuk aku meyakini dia komit sama kamu. Tapi yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Tapi kalau misalnya dia ngajak ke Mekah doang, tapi dia nggak komit dengan agamanya sendiri, gimana ceritanya? Esensinya kan nggak dapat. Ya. Betul. Jadi sebenarnya pada karakter sih sebenarnya. Atau nggak gini, let's say ini menariknya, anggap ini dua-duanya umurnya sama cowok ini. Yang ini development duniawi segini, akhiratnya segini. Yang ini duniawi segini, akhiratnya segini. Kan cuma masalah mungkin progressionnya yang berbeda. Betul. Bisa jadi dua-duanya utuh. Betul. Agamanya utuh. Iya, dua-duanya utuh nih. Tapi orang, yang satu ini nggak ngerjain yang sunnah misalnya. Nggak, tetap dua-duanya utuh. At one point nih, misalnya 20 tahun lagi. Ada Budi sama Andi lah misalnya. Akhirat, dunia dapat 20 tahun lagi. Tapi sekarang yang ini menang akhirat doang, yang ini menang dunia doang. Tapi kita pilih yang menang dunia dulu nih. Knowing that kedepannya dia bakal penuhin tugas-tugas akhirat dia gitu. Itu tetap salah. Tetap salah, because we never knows. Iya itu kan sama kayak yang ngerti. Tapi kalau let's say asumsi, iya bener sih jawabannya sih kayak gitu sih. Cuman kalau gini ya, kalau aku bisa lebih mudah lagi, ada orang yang sama-sama nggak melakukan kemaksiatan taruhlah ya. Taruhlah misalnya dia kewajiban dia udah jalanin, sholat dia jalanin, puasa dia jalanin. Cuma yang satu ini lebih soleh. Yang satu ini biasa aja, cuma dia kewajiban dia udah jalan semua. Dan ini kaya, dan ini enggak kaya. Aku milih yang ini. Yang kaya. Iya. Asalkan kewajibannya dipenuhi. Intinya kayak gitu. Karena kewajiban itu buat Ustadz Felix tuh bare minimum. Tapi kalau dia punya skill set yang lain untuk jadi kaya, berarti aku milih yang ini. Tapi tergantung aku akan nanya anaknya dulu, kamu sukanya sama yang mana? Karena itu yang paling penting tuh. Jadi yang paling penting karakter. Karena di dalam Islam, Feren dan juga Ray, nanti salah satu pertimbangan daripada laki-laki itu adalah benar-benar nafkah. Jadi banyak orang mengatakan yang nggak penting nafkah tuh. Nafkah itu penting banget. Karena kalau nafkahnya nggak ada, itu seringkali menyebabkan problematika dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh hedonis, bukan berarti juga kita tidak perlu duniawi gitu maksudnya. Karena duit itu seringkali menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Karena gini, hedonisme tuh sama kapitalisme tuh beda. Gue bisa mengiyakan kapitalisme, mengejar materi.
Hedonisme, materi adalah tujuan akhir. Simpelnya gitu, itu bedanya. Jadi makanya yang buruk tuh hedonisme. Sedangkan kapitalisme tuh, sabar, tadi gue belum puas sih sama jawabannya tadi sih. Oke. Gue lupa di tengah. Ya gue masih belum puas sama jawaban yang itu sih. Yang mana? Mengejar akhirat sama dunia. Oke. Kalau gitu aku juga sih. Gue udah mulai lobet juga sih. Aku tapi masih penasaran. Aku kasih yang lebih bagus daripada kapitalisme. Karena di dalam pandangan Islam nanti ada juga notes tentang kapitalisme. Karena kapitalisme itu artinya adalah capital tuh dia memandang segala sesuatu dari capital, bukan dari yang lain. Maka dalam kapitalisme itu negara tidak terlalu banyak ikut campur karena dia memberikan pada orang-orang, pada pelaku-pelaku usaha. Dan itu problematik sih menurutku. Karena orang bisa menjual apapun, memiliki apapun, dan kemudian melakukan apapun practically dalam sistem ekonomi kapitalis. Tapi kita nggak bahas itu secara dalam lah. Yang lu maksud mungkin adalah motif untuk bisa jadi kaya. Prinsip kapitalisme. Karena gue kayak gini, gue tahu itu sedikit bertentangan dengan Islam. Ya. Tapi dalam sejarah, kapitalisme itu yang ngedrive perkembangan. Analoginya gitu. Itu motif ya. Itu lesser evil-nya. Kalau gitu kita bicara motifnya aja misalnya. Kalau misalnya full sosialisme gitu misalnya atau apa gitu, itu nggak bakal nge-push inovasi. Kalau gitu kita bicara motifnya aja lebih aman. Karena kalau kita bicara kapitalis nanti kita bisa lebih dalam. Tapi kalau lebih aman bisa contoh ya. Abdurrahman bin Auf, tahu nggak hartanya seperti apa tuh? Dia sekali dagang, pergi dari Madinah pergi ke Syam, pergi ke daerah Syam, balik lagi ke Madinah. Itu dia langsung infakkan dari hartanya dagang itu 20-an miliar sekali ekspedisi. Itu adalah orang yang sangat kaya dan motifnya untuk mencari dunia itu sangat luar biasa sekali. Artinya dia benar-benar bisa dapat keuntungan sebesar itu. Kira-kira. Nah, jadi di zaman Rasul ada nggak orang-orang kaya? Ada, dan kaya banget. Dan itu tidak ada masalah. Zaman dulu orang kaya banget. Nah, terus gue mau nanya nih sekarang nih, Ray, percaya nggak lu bahwasanya Allah tuh milik kita tuh beda-beda? Skill set kita beda-beda. Artinya di masa Rasulullah ada orang seperti Abdurrahman bin Auf dengan uangnya, ada orang seperti Khalid bin Walid dengan pedangnya. Di dalam Islam, kasih orang yang jago main pedang, kasih orang yang jago mengembangkan harta, duit. Jangan sebaliknya, karena setiap orang punya skill setnya sendiri-sendiri. Artinya ketika kita kemudian ngasih Khalid bin Walid pedang, maka dia akan menghasilkan pahala yang paling maksimal. Oh, intinya alignment dalam ngerti. Gue sederhanain. Menurut lu, Ray, kalau lu misalnya sekarang jago bisnis, pahala mana yang lu bisa dapetin lebih banyak? Apakah lu sholat sunnah ya, bukan yang wajib ya? Lu sholat sunnah atau lu bahas bisnis? Bahas bisnis. Bagus. Dibanding sunnah kan? Bagus. Karena ini ada ceritanya nih. Imam Syafi'i, ini seorang ulama besar. Dia ngasih banyak solusi pada manusia. Suatu waktu dia pernah ketika nginep di rumah temennya ini sengaja, anaknya temennya ini sengaja ngintip. Malam-malam dia ngapain sih? Karena anak ini taunya orang-orang soleh itu kalau malam sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud. Yang tidak wajib ya, tapi sunnah, menandakan kesolat. Sholat sunnah tahajud, zikir, baca Quran, segala macam. Ternyata dia ngeliatin semalaman Imam Syafi'i, tau gak ngapain? Guling. Apa? Guling. Tidur. Bukan tidur, guling di kasurnya. Guling. Guling. Guling itu apa ya? Itu aktivitas apa barang? Guling tuh tahu gue barang ya, guling gitu kan? Guling. Iya, berbaring. Oh, berbaring. Kita tuh kayak bahasa yang berbeda ya. Berbaring. Oke. Berbaring di kasurnya dan nggak sholat sama sekali. Ketika pagi-pagi dia bilang sama bapaknya, Pak, katanya itu orang soleh. Katanya itu orang yang dekat sama Allah. Kok berbaring aja kerjaannya? Kok nggak sholat sama sekali? Kok nggak ada tahajud-tahajudnya, baca Qur'annya, zikirnya mana? Tahu nggak ketika bapaknya langsung nanya ke Imam Syafi'i jawab apa? Aku memang nggak sholat, aku memang nggak melakukan zikir ataupun apapun itu, tapi aku memikirkan ada sekitar 60-an pertanyaan orang-orang dan aku kasih fatwa untuk menyelesaikan masalah mereka. Berarti bagi seorang Imam Syafi'i ketika dia sholat itu egois. Karena dialah yang bisa memecahkan permasalahan orang kan. Bisa dipahami gak kira maksudnya? Tapi berarti itu dapat pahala. Itu pahalanya dia lebih besar daripada dia sholat. Seorang pemimpin. Pemimpin, ya. Itu kan Imam Syafi'i seorang pemimpin. Dia ada waktu nih, sholat taraweh misalnya. Sholat taraweh wajib atau enggak?
Enggak. Dia nggak tahu sholat tarawih. Oh iya, sholat malam ketika Ramadan. Nah, nggak wajib hukumnya. Dan ketika dia kemudian mau pergi sholat tarawih nih, tiba-tiba ada pengaduan masyarakat, Pak banjir Pak. Dia bilang ya udahlah, aku nggak jadi sholat tarawih, aku mau ngelihat korban banjir. Itu lebih berpahala daripada dia sholat tarawih. Jadi mementingkan orang lain dulu. Jadi bare minimum itu yang wajib. Iya. Pertama sholat 5 waktu dan semua aturan-aturannya. Kalau misalnya bisa sunnah dan lu bisa ngelakuin sesuatu yang impactnya lebih besar berdasarkan apa yang lu jago gitu misalnya. Itu lebih penting. Ingat gak, Re? Gue pernah bilang pas kita podcast di tempat lu. Yang gue bilang gini, kalau gue disuruh milih nih antara orang pesantren yang sholat, yang sudah beres urusannya, tapi dia nggak paham tentang dunia ini, dengan orang yang paham dengan dunia ini kayak Ray misalnya, udah bisa paham dunia, bisa guide orang-orang untuk jadi untuk influence ke orang-orang. Aku lebih pilih mana? Ingat gak aku bilang? Aku lebih pilih lu. Itu bikin beban, anjir, banyak yang chat banget, banyak yang tahu nggak kenapa? Sekarang loh. Tahu nggak kenapa? Karena yang sekarang kita udah punya banyak orang soleh. Yang kita perlu adalah orang yang bisa influence orang dan mau influence orang untuk kebaikan. Maka dengan kata lain, untuk sekarang lebih berpahala bagiku ya setelah aku melihat dunia ini untuk menjadi seorang influencer daripada orang yang benar-benar soleh dalam agama. Paham gak maksudku? Blowing gak? Karena ketika lu misalnya bisa influence orang dan lu kemudian bisa ngasih ke mereka kebaikan, pahala kebaikan lu banyak banget. Karena kita sekarang udah kebanyakan, mohon maaf ya. Jadi gini contohnya, lu belajar baca Quran dan lu gak bisa-bisa, bagi gue gak masalah nih. Karena gue udah punya banyak orang yang bisa baca Quran dan bener dan jago. Tapi kan itu bare minimum gue, harusnya kewajiban gue gitu loh. Bare minimum lu bukan bisa baca Quran. Bare minimum lu adalah bukan juga. Bare minimum lu adalah belajar baca Quran. Jadi sesuai dengan kondisi. Sebenarnya itu bare minimum semua orang Muslim sih. Semua orang Muslim gak ada yang diwajibkan bisa baca Quran. Gak sampai yang sholat deh. Nah, kalau gue pasti bisa. Iya. Pasti bisa selama dimulai. Kalau dia mau dia pasti bisa. Tapi bare minimum lu belajar. Bare minimum sholat. Sama sholat juga. Sholat bare minimum juga. Tapi kalau untuk baca Quran belajar. Sholat juga nggak pernah disuruh untuk bisa melakukan sholat. Yang disuruh menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Ya artinya lu disuruh berusaha untuk benar-benar ngusahain sholat. Karena ada kejadian-kejadian di mana orang sudah berusaha banget terus nggak bisa. Tapi itu kecil banget. Karena disuruh wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Itu artinya ayo berusahalah untuk melakukan sholat. Jadi proses yang diutamakan di dalam Islam. Nah balik lagi, kalau proses itu lu jalanin dan lu melibatkan dunia sebanyak-banyaknya, lu berpahala. Ustaz, aku mau nanya, kalau misalnya Ustadz nggak sholat nih, tapi Ustadz lanjutin podcast ini kan dakwah ya? Itu berarti keluarnya pertanyaannya lumayan bagus-bagus ya. Berarti itu, yaudah kita nggak usah Ustadz nggak usah sholat. Kita seharian podcast terus, dakwah terus, gitu. Gimana? Ya itu, gimana? Kalau kita podcast seharian, itu kan dakwah kan? Nah itu yang aku bilang nggak ada for the greater good di dalam Islam. Jadi aku tetap harus mempertahankan prinsipku, walaupun sholat itu nanti bisa digeser. Makanya kan aku bilang pada orang, kadang-kadang orang baru belajar Islam, mereka bilang sholat harus tepat waktu, begitu azan langsung pergi ke masjid. Enggak juga sih. Karena kadang-kadang kita punya fleksibilitas di dalam sholat. Makanya Allah kasih waktu sholat tuh ada fleksibelnya. Ketika kita lagi ada sesuatu, contoh misalnya ya, ini pernah kejadian, biar teman-teman juga tahu di rumah. Aku pernah datang bapak ibuku ke rumah. Mereka kan bukan muslim kan. Nah begitu satu titik, aku harus sholat zuhur misalnya, dan mereka masih ngajak aku ngobrol, maka aku nemenin mereka ngobrol dulu. Aku bukannya menaruh Allah di bawah mereka. Tetap mereka di bawahnya Allah. Cuman Allah ngasih waktu fleksibel untuk aku birrul walidain pada orang tuaku. Maka aku tunggu waktunya. Jam 1 belum selesai nih. Jam 2 belum selesai nih. Waduh, ini ujungnya sampai jam 3 kan batasnya kan. Maka jam 2 aku bilang sama bapak ibuku, aku izin sholat ya. Bisa dipahami ya. Jadi mereka pun tahu bahwa aku tetap menghargain mereka. Tapi prioritas Allah adalah nomor 1. Berarti iya, aku sering ketemu banyak muslim yang kayak langsung strict sama waktu sholat gitu loh. Lebih banyak kayak gitu menurut gue. Iya, lebih banyak kayak gitu. Berarti mereka tuh ngelakuin secara template gak sih? Iya, jadi mereka mungkin gak ngelihat kondisinya atau mungkin belum sampai pada titik itu. Belum sampai pada keperluan gitu. Kalau itu di pesantren sih it's okay. Nanti contohnya, nanti pas besok kita main pesantren ya, orang pesantren harus begitu.
Harus begitu, dan aku nggak nyalain kalau mereka harus begitu karena mereka lagi training gitu kan ya. Mereka lagi training, mereka harus benar-benar flawless. Mereka harus benar-benar flawless gitu kan ya. Harus benar nggak ada celahnya. Karena ketika mereka nanti praktek dalam kehidupan, mereka baru ngerti, oh penerapannya begini, oh penerapannya begini gitu. Ustadz, ini random question banget sih, ini out of context. Bagus, gue di sini diem aja. Anaknya Ustadz. Itu Ustadz kasih kebebasan untuk memilih agama atau Ustadz ajarkan agama Islam dari bayi? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Kalau aku membebaskan mereka, kalau aku membebaskan tanpa mengarahkan, berarti aku bodoh. Oke. Karena untuk apa orang tua kalau nggak mengarahkan kan gitu kan ya. Sama seperti aku bilang pada jamaah-jamaah aku, anak jangan ditanya mau sekolah di mana. Itu namanya orang tuanya bodoh. Tapi kalau anak-anakku aku kasih pilihan-pilihan, sering juga dalam perkara-perkara yang bisa dipilih. Contoh, mau makan apa? Kita hari ini mau kemana? Ada saran nggak kita mau kemana? Kita harusnya gimana nih? Nah kalau ada sesuatu yang mereka bisa untuk usul rembuk kepada aku terima. Tapi kalau ada perkara-perkara yang memang aku harus arahin mereka. Karena that's what parents mean. Itu adalah yang harusnya seorang jadi gini, kita udah tahu di situ bahaya nih. Masa aku kemudian bebasin ya terserah kamu sih kalau kamu mau ke sana gitu kan ya. Kan nggak mungkin kan. Nah, berarti aku harus memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Dan restriksi yang juga bertanggung jawab. Kalau lu punya anak lu bakal ngapain? Aku tuh pernah dengerin sebuah podcast. Intinya tuh si orang ini tuh kalau misalnya punya anak, dia bakal kasih kebebasan ke anaknya, biarin milih, karena agama itu harusnya kita yang memilih mau yang mana, bukan agama memilih kita gitu. Intinya gitu. Pertanyaannya what will you do? Iya, aku bakal bebasin sih. Tapi aku bakal ngasih ajaran Kristen dulu. Tapi kalau misalnya at the end dia nggak cocok, dia merasa kayak menemukan ada something yang lebih masuk lah, ya udah. Itu fair. Itu fair. Itu fair. Satu, artinya berarti gue gagal untuk pendidik. Betul. Kalau seandainya dia pakai yang lain kan lagi. Kedua, we blame ourselves. Udah, itu udah. Artinya gini, harusnya dia milih gitu. Tapi gini loh Fer, kita harus hati-hati juga dengan kata-kata awal tadi ya. Aku akan membebaskan anakku untuk memilih apapun yang dia mau, karena itu justru menurutku tidak bertanggung jawab. Itu nggak bertanggung jawab ya. Kenapa bisa gitu? Karena dia tidak memberikan konteksnya apa, gitu maksudnya. Karena gini, tugas orang tua tuh kan membimbing ya. Nah kalau misalnya dia tidak melakukan tugasnya, menurutku itu adalah tidak bertanggung jawab tuh tadi. Kecuali dia kasih tahu, aku bisa bebasin kamu terserah mau milih apa aja untuk misalnya bajumu nanti besok. Aku nggak mungkin lebih tahu daripada kamu misalnya. Kamu yang lebih tahu, kamu lebih nyaman kemana. Nah itu aku bebasin dia. Contoh ya, ketika dia sudah SMA, aku baru mulai menanyakan pada dia, kamu mau kuliah di mana? Kalau umimu sih pengennya kamu begini. Tapi terserah kamu. Kalau Abi sih pengennya kamu ini. Contoh nih aku bilang sama anakku, aku sih pengennya kamu di Bogor sih. Karena aku pengen dekat sama kamu. Cuma dia bilang, kalau aku di sini gimana? Iya, kalau aku sih pengennya di sini, tapi terserah kamu. Karena kalau dia bebasin begitu aja, dia sebenarnya lagi menyesatkan anaknya nih. Karena ingat loh, tidak pernah ada kata netral dalam pilihan. Benar nggak? Aku netral aja, dia mau kemana aja? Nggak ada. Netral tuh berarti dia sudah ngasih pilihan. Bisa dipahami maksudnya. Tapi kalau kan Ustadz ini mempelajari semua agama nih. Apakah Ustadz juga ngajarin anaknya Ustadz tentang Kristen, tentang Buddha, tentang semua apapun? Of course. Sudah. Aku kasih secara sejarah gitu semuanya. Ya, minimal aku kasih tahu kulitnya dulu yang perlu mereka ketahui. Oh, jadi mereka tanya sendiri kadang-kadang, apa bedanya sih Bi antara agama ini dan agama ini? Aku kasih tahu ini bedanya. Bagaimana kamu harus bersikap kepada orang-orangnya dan segala macam. Yang penting kan cara bersikap kan sebenarnya. Itu lebih fair sih. Soalnya kan Ustadz juga ngasih tahu bukan yang benar-benar. Tapi topik kebebasan intinya kayak gini, kayak kebebasan itu harus align sama tanggung jawab, level pertanggungjawabannya, sama tanggung jawaban gitu kan. Soalnya pas lu kecil lu kasih kebebasan yang orang bilang liberalis, biar anaknya bisa milih nih, biar gue nggak boleh jadi parents yang kayak nutupin pintu itu, menurut gue emang orang bodoh sih. Iya, nggak bertanggung jawab. Setuju. Maksudnya kebebasan dalam artian tuh aku juga ngasih pengertian juga. Nggak sekedar dia yaudah serah kamu lah. Nah itu lebih ke nggak peduli. Bukan konteks sih. Soalnya kayaknya agak sedikit beda paham nih di sini. Bukan konteks terserah kamu gitu loh. Tapi know that they don't know yet to make informed decision. Iya, betul. Jadi seandainya nih, bahkan di umur 15 pun, kalau dia decide kita udah lurus semuanya gitu. Oh, gue mau ganti agama nih gitu. Gue mau itu. Gue mungkin gue ada opsi untuk tolak itu. Oh ya? Gue tanya why-nya dulu. Karena yang sering terjadi untuk orang yang di umur muda itu mereka paling dorongan sosial, apa gitu misalnya. Kalau why-nya bagus dan dia bisa jelasin ke gue, monggo.
Nah itu jadi kebebasan yang bersyarat lah. Ya, bertanggung jawab. Karena ya kita harus tahu kapasitasnya mereka dulu di umur segitu gitu. Karena tidak mengarahkan sama sekali itu sama saja mengarahkan ke satu tempat. Paham kan maksudnya? Ingat gak tentang perumpamaan tanah? Tanah kalau kita nggak tanemin bunga, yang muncul rumput, nggak akan jadi tanah kosong aja. Jadi kalau contoh misalnya, aku mah terserah dia aja mau nanam apa, yang muncul udah pasti rumput, Pak. Paham gak maksudnya? Nah maka aku akan nanemin sesuatu di situ. Nah terserah nanti setelah dia bertanggung jawab seperti kata Raymond tadi, setelah they know that they know gitu kan ya. Gimana ngomongnya? Yang anak kecil apa kali apa yang gila alif apa yang pikiran yang anak kecil? Oh akil balik. Itu bukan? Apa beda? Itu benar. Akil balik adalah saatnya kita untuk reasoning sama dia. Nah itu baru menurut gua oke, boleh dikasih kebebasan yang lebih. Iya betul. Lu dengerin tadi ya. Tapi kalau sebelumnya jangan ditanya pada mereka. Contoh ya, kamu mau sekolah di mana? Jawabannya kalau nggak sekolah temennya. Atau sekolah yang dikit aturannya atau yang lebih mudah bagi dia. Why-nya itu nggak benar soalnya. Betul. Jadi kita harus arahin mereka. Contoh kayak gini ya. Aku nggak nanya gini. Kalau kamu sekarang mau untuk melakukan ini terserah, mau melakukan ini terserah, mau melakukan ini terserah. Enggak, belajar. Itu aku lakukan tuh. Karena kalau mereka disuruh pilih belajar atau enggak, kira-kira mereka pilih mana? Enggak lah. Mau nonton atau belajar? Nonton lah, gitu kan ya. Nah maka kita nggak boleh ikutin semua pada mereka. Kita harus bertanggung jawab karena dia anak kita. Enggak, aku tadi cuma penasaran aja. Ustadz ngasih kebebasan, maksudnya ngajarin Islam, ngajarin agama lain. Islam atau ngajarin semuanya gitu kan? Iya, maksudnya kayak. Oh kalau gue sih tipenya bakal ngajarin semuanya. Nah kalau aku ngasih kebebasannya dengan bagaimana cara kontribusi dia terhadap Islam. Maksudnya? Nah, kamu mau jadi apa? Kontribusimu terhadap Islam apa? Kayak tadi kita ngomongin kan, kalau Raymond kontribusinya terhadap Islam dalam hal ini, kalau dia sudah sadar bahwasanya setiap perlakuan dia yang baik akan mendapatkan balasan daripada Allah, maka dia bikin konten dengan suatu kesadaran baru nih. Aku bikin konten edukasi karena edukasi adalah sesuatu yang paling penting di dalam Islam. Maka dia dapat pahala itu sama seperti ada orang mungkin yang zikir, ada orang yang mungkin ada yang sholat sunnah, bahkan lebih tinggi daripada itu. Mungkin ya, mungkin lebih tinggi. Nah kalau aku berikan pada mereka, kamu mau kontribusinya dengan cara apa nih? Jadi desainer boleh, jadi penghafal Quran boleh, kamu jadi ulama perempuan juga boleh, kamu mau jadi apa juga boleh. Yang dia pilih apa? Aku pengen nulis cerita, silahkan. Tulislah cerita. Oh, darah authornya tuh kental ya. Cerita Kristen. Cerita Kristen. Bisa. Bisa, enggak ada masalah itu kan ya. Kan cerita Kristen doang kan, bukan jadi jadi Kristen kan gitu kan. Nah, akhirnya enggak mau bikin lo. Enggak bisa. Nah, ibunya mengarahkan, "Udah kamu jadi desainer aja. Ini mami udah bangun nih, ada hijab alila. Kenapa kamu enggak ngelanjutin aja?" Akhirnya dia bilang, "Tapi aku enggak mau jadi desainer gini." Ya udah aku bilang, "Coba kompromi aja." Karena kan pilihan anak-anak kan. Akhirnya sekarang dia sekolah udah kita putuskan dan dia juga udah oke. Sekolah desain, desain komunikasi visual. Artinya kan dapat jalan tengah kan. Nah asal karena kita yakin semuanya bisa dikontribusikan terhadap Islam. Pertanyaan sederhana, di ruangan ini nih, menurut Feren siapa yang paling berpahala? Apa aku boleh mengatakan aku yang paling berpahala? Aku aja yang ngomong, Ustadz. Enggak, belum tentu. Aku belum tentu. Nggak ada. Jawabannya will never knows. Iya, bisa jadi yang pegang kamera-kamera ini, kalau niat mereka lebih bagus. Dan ketika mereka nonton, lihat, bayangin ya, aku kalau tanpa ada kamera-kamera ini dan ada orang yang nge-publish misalnya di channelnya Raymond ataupun mungkin aku yang ngelihat cuma sekitar berapa orang, 500 kalau 500 orang kalau aku ngisi kajian, tapi mereka yang memultiplikasi pahalaku ini bisa jadi mereka dapatnya lebih banyak. Dan ingat, yang muncul selalu akan diuji dengan riya. Riya itu adalah perasaan bahwa ini semua karena aku, bukan karena Allah. Popularitas, tapi mereka ini nggak pernah dilihat nih, orang nggak tahu siapa nih orang-orang di belakang kamera. Tapi bisa jadi mereka dapat pahala lebih banyak daripada kita. Artinya orang tuh punya masing-masing. Artinya setiap tools duniawi bisa digunakan untuk pahala kalau niat sama caranya benar. Nah berarti lu di sini membawa entertainment. Jadi ya bisa ada orang bisa dengerin dakwah yang lebih panjang. Iya, tinggal kurang satu aja. Asyhadu. Emang gak ada koi, aku lebih serius. Memang bocah itu memang jujur pertanyaannya lebih berkualitas. Betul, jujur. bagus. Actually, gitu loh. Lu kalau lu puasa 30 hari lebih fokus lagi lu, Feren. Coba tuh. Mungkin ini gara-gara puasa. Iya. Iya bisa jadi. Ini cocok logi namanya. Itu mukanya udah mau biru tau nggak muka. Tapi aku benernya punya pertanyaan yang aku listkan itu loh. Apa? Yeah. Nanti again. Aku penasaran banget. Ini kenapa selalu pas timer kayak gini keluar bom? Satu boleh satu. Gak bisa, aku harus baca. Boleh ambil. Ya udah nanti episode selanjutnya ini udah 1 jam kalau nggak salah ya. Iya.
Gila, sekarang kita makin belakang tuh episode makin lama memang makin panjang. Memang seperti itu, lama-lama 3 jam biasanya. Lama-lama tiba kita kalau tau gak siap-siap. Tapi benernya Islam yaudah. Apa? Gak jadi. Kenapa ya? Gak tahu. Tapi kayak keluar lebih cepat daripada pikirannya, terus pikirannya putar balik dulu. Enggak, soalnya waktu aku mau nanya tiba-tiba pikiranku udah jawab sendiri. Oh, apa? Jawabannya penasaran. apa? Nanti aku bikin pertanyaan. Apa? Lupa. Weh, tentang enggak, aku paham. Paham ya. Apa? Enggak, pokoknya intinya kita benernya Islam tuh boleh kaya, boleh ngejar pokoknya selama tujuannya tuh baik, tujuannya untuk akhirat masuk surga. Iya. Semua tuh dihalalkan. Ya betul. Jadi bukan semua dihalalkan. Bukan semua. Jadi selama tujuannya adalah untuk Allah dan sesuai dengan syariat Allah, maka semua duit yang dia cari itu adalah bagian daripada pahala. Aku mau cerita sedikit sebelum kita akhirin ya. Suatu waktu ada pernah orang yang benar-benar murah hati, dermawan banget di Jogja. Dia itu senantiasa banyak sekali sedekahnya. Dia bantuin orang, sedekah kemana-mana, dan duitnya tuh seolah-olah nggak ada habis-habisnya untuk sedekah. Terus dia ditanya, apa kamu nggak sayang dengan duitmu ini? Tahu nggak jawabannya apa? Justru karena aku sayang, maka aku titipkan kepada orang supaya nanti ketika di akhirat aku tagih balik. Itu niatnya buruk. Baik. Tapi ditagih balik. Ya untuk akhirat kan. Bukannya nanti di akhirat kita akan dibayar justru. Tapi kan niatnya buruk dong jadinya. Soalnya kan dia nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Oh, justru itulah arti ikhlas. Ikhlas itu kan mengharap balasan daripada Allah. Artinya kita nggak akan bisa bawa mati duit kita kan. Karena kita nggak bisa bawa mati duit kita, maka aku titipin duit ini ke orang. Nanti ketika dia di akhirat akan balas duit itu, bawa duit itu ke aku. Dan tanda kutip pahala. Kalau misalnya Tuhan iseng nih, tiba-tiba di surga gak dikasih balik duitnya. Tuhan iseng. Ya, bisa jadi. Terus dia gak boleh marah dong. Gak boleh marah. Tapi kan di dunia dia udah punya niatan, Tuhan pasti kasih balik. Makanya dia ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya gak, ibaratnya jadi gak ikhlas gitu loh, transaksional. Ngerti. Transaksional itu boleh, gak ada masalah. Oh gitu. Sampai pada titik tertentu. Yang gak boleh adalah transaksional yang kita bahas kemarin. Jadi gini, transaksional itu bisa jadi bagian daripada pendidikan. Karena anak kecil tuh bisa transaksional dan itu cara yang paling mudah dimengerti kan. Kamu belajar juara 1 kamu dapat sepeda kan gitu kan ya. Tapi lama-lama kita kan nggak belajar karena sepeda lagi kan. Maka tadi cara menyederhanakan orang ini adalah aku pengen hartaku sampai aku bawa mati. Gimana caranya? Konversi ke pahala. Bagaimana cara konversi pahala? Sedekah. Tapi itu berarti kan otaknya dia fokus ke hartanya dia kan. Aku masih nggak nangkep di logikku soalnya kalau misalnya aku ngelakuin ini karena aku yakin Tuhan pasti membalas. Secara nggak langsung aku nuntut Tuhan dong. Tuhan, aku ngelakuin ini buat kamu harus balas aku. Iya nggak sih? Itu transaksional, betul, bagus. Secara nggak langsung. Itu boleh. Itu boleh. Oke. Dalam satu level tertentu ya. Yang nggak boleh adalah sebaliknya. Kalau kamu nggak ngasih aku ini, aku nggak ibadah lagi. Itu nggak boleh. Itu ngancem. Oh, itu ngancem. Tapi kalau aku nuntut, aku udah ngelakuin ini, Tuhan aku udah ngelakuin ini semua, aku mau minta balasannya di surga nanti. Boleh. Itu menurut gua boleh. Itu aku baru tahu. Soalnya di Kristen tuh seharusnya kayak kamu ngelakuin ini harus ikhlas. Oh, itu level tinggi. Level tinggi kamu nggak berharap balasan apa-apa lagi. Oh, yang tadi Ustaz pernah bahas yang ada tingkatan. Iya, betul. Oke. Cukup? Oke, cukup. Nanti lama-lama 2 jam, 3 jam, podcastnya 4 jam, 5 jam, 6 jam. Cukup. Iya. Udah, belajar sesuatu. Kalau aku podcast itu hitunganku cuma 1. Kalau lututku udah berteriak, ini berarti udah lebih dari tadi gue juga kayak gini. Udah berteriak ya? Ini kayaknya Ustaz Felix juga udah gerak-gerak gitu terus kan. Ini lutut tuaku udah berteriak. Nah, jadi Oke. tadi minta ikat rambut Ustaz Felix sampai jalan ke rumah. Ustaz Felix baik banget di kamera maupun di luar kamera. Itu pencitraan aku testimoni nyatanya. Testimoni gitu dibeliin, diambil itu ya. Baik banget. Masya Allah. Udah cocok. Asyhadu. Gue jarang pakai subhanallah. Itu apa sih? Subhanallah tuh untuk mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang nggak pantas. Oh, salah pakai. Contoh? Iya. Contoh misalnya ketika kita melihat ada orang berkata sesuatu tentang Allah yang buruk misalnya. Kita subhanallah. Oke. Iya. Membela Allah lah simpelnya kayak gitu. Mensucikan Allah dari perkara yang nggak pantas. Tapi kalau melihat sesuatu yang baik, masya Allah. Sesuatu yang indah, masya Allah. Ustadz Felix, masya Allah. Betul ya? Betul. Penistaan. Nggak bagus. Ntar lagi masuk penjara. Masya Allah artinya adalah as Allah's will. Sesuai dengan kehendaknya Allah. Udah. Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih. See you on Dadah. the next episode.